Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas terkait dengan modal Ventura Syariah. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian modal Ventura Syariah. Istilah modal Ventura merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu venture capital, yang berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat pula berarti sebagai usaha. Jadi secara harfiah, modal Ventura itu berarti modal yang diinvestasikan pada usaha yang mengandung resiko. Oleh karena itu, modal Ventura disebut sebagai risk capital. Dikatakan mengandung resiko karena dalam investasi ini tidak menekankan aspek jaminan atau kolateral, melainkan pada prospek dan kelayakan dari usaha yang dibiayai. Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa modal Ventura merupakan pembiayaan yang memiliki resiko tinggi, yang mana pembiayaan modal Ventura itu berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit. Sementara modal Ventura itu memberikan biaya dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Perusahaan yang memperoleh pembiayaan modal Ventura disebut perusahaan pasangan usaha atau PPU atau invest company. Sedangkan modal Ventura Syariah adalah suatu pembiayaan dalam penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu atau bersifat sementara. Nah, atau modal Ventura Syariah itu juga dapat diartikan sebagai bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktik modal Ventura yang dilakukan berdasarkan akad syariah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang diakui. Nah, kemudian kita beralih ke yang kedua, yaitu dasar hukum modal Ventura Syariah. Nah, bisa kita lihat, yang pertama itu ada Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang kedua, KMK nomor 1251 garing KMK 013 garing 1988 tanggal 20 Desember tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga keuangan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, jadi di sini ada 8 ya. Nah, dasar pendirian modal Ventura di Indonesia adalah Kepres nomor 61 tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan, di mana usaha modal Ventura secara hukum merupakan bagian kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Ketentuan pelaksanaannya itu diatur berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor 125.1 garing KMK 0113 garing 1089 tanggal 18 November 1989 yang merupakan penyempurnaan dari SK Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK 01 garing 1994 tanggal 9 Juni 1994. Diatur mengenai sektor-sektor usaha yang akan menjadi PPU. Kemudian berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor 469 garing KMK 0117 garing 1995 tanggal 3 Oktober 1995 dijelaskan tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal Ventura. Hal terpenting dari peraturan ini bahwa modal Ventura itu tidak lagi menjadi dari kegiatan pembiayaan, dan sejak saat itu kegiatan usaha modal Ventura dilakukan secara terpisah dengan badan hukum sendiri. Adanya ketentuan ini menjadikan kegiatan modal Ventura mulai dikembangkan di setiap provinsi yang pada prinsipnya bertujuan untuk menyediakan sarana pembiayaan dalam membantu UKM yang sulit memenuhi kredit perbankan. Di samping itu, pendirian modal Ventura daerah juga dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan terhadap PPU, yang mana melalui PP nomor 4 tahun 1995 tentang pajak penghasilan PMF, dan dijelaskan bahwa penghasilan PMF yang merupakan bagian keuntungan yang diterima dari penyertaan modal PPU dalam jangka waktu 10 tahun dan keuntungan yang diterima oleh modal Ventura, pengalihan penyertaan modal pada PPU dalam jangka waktu 10 tahun itu bukan merupakan pajak penghasilan. Kemudian yang ketiga ada tujuan dan manfaat modal Ventura.
Nah, modal ventura itu memiliki risiko yang tinggi, meskipun berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Selain itu, ventura juga bertujuan sebagai yang pertama mendirikan perusahaan baru dengan lebih mudah. Yang kedua dapat membantu biaya pada perusahaan yang sedang kesulitan dana, terutama dalam tahap awal pengembangan usaha. Yang ketiga membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada saat mengalami kemunduran. Kemudian membantu mewujudkan gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan, memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri, mendorong pengembangan proyek research and development, membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi. Kemudian pengalihan kepemilikan suatu perusahaan itu akan lebih lancar dan lebih mudah. Nah, dari perusahaan pasangan usaha, masuknya modal ventura sebagai sumber pembiayaan pada perusahaan itu akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan. Yang pertama, memperbesar kemungkinan berhasilnya usaha, meningkatkan efisiensi pendistribusian produk, meningkatkan bank, meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan, dan juga meningkatkan likuiditas. Nah, yang keempat, terkait dengan karakteristik modal ventura syariah. Jadi, model ventura syariah itu memiliki karakteristik khusus untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu yang pertama, adanya Dewan Pengawas Syariah yang bersifat mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah. Nah, aktivitas usahanya itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak membenarkan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang mana kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah itu seperti perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Kemudian lembaga keuangan konvensional atau ribawi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Kemudian produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram. Kemudian produsen, distributor, atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Kemudian melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi memiliki tingkat atau nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi melebihi modalnya sendiri. Mengenai jenis pembiayaan modal ventura syariah. Jenis pembiayaan yang diberikan perusahaan modal ventura dapat dilakukan dalam 3 cara, dan ketiga cara ini secara umum bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama yaitu penyertaan modal langsung. Penyertaan modal langsung adalah penyertaan modal perusahaan modal ventura atau PMV pada perusahaan pasangan dan dengan cara mengambil sejumlah tertentu saham perusahaan pasangan usaha atau PPU. Pola pembiayaan ini dikenal dengan pembiayaan langsung. Karena pembiayaan berupa penyertaan saham, maka PPU harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Bagian saham yang diambil PMV berasal dari saham-saham yang masih dalam portofolio, yaitu saham yang masih belum diambil sebagian dan disetor oleh pemegang saham lama. Syarat dari pembiayaan ini adalah CPPU harus sudah berbentuk perseroan terbatas atau PT, atau akan menjadi PT bersama dengan masuknya modal ventura sebagai modal. Penyertaan modal ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu bersama-sama mendirikan suatu perusahaan. Selanjutnya, semua janji yang telah disepakati para pihak dituangkan dalam suatu dokumen hukum yang disebut perjanjian antara calon pendiri atau pemegang saham. Yang kedua yaitu penyertaan modal PMV dalam bentuk pengambilan sejumlah portofolio saham PPU, dalam hal ini PPU yang telah berbadan hukum. Baik, selanjutnya yang kedua mengenai penyertaan modal tidak langsung. Pembiayaan dalam bentuk tidak langsung ini dilakukan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh PPU. Cara pembiayaan seperti ini banyak disukai oleh PMV maupun PPU karena sifatnya yang lebih fleksibel. Obligasi konversi lebih menarik bagi PMV
Karena dalam periode pembiayaan tersebut PMV memiliki pendapatan tetap dalam bentuk bunga. Sementara apabila kinerja perusahaan semakin membaik sehingga nilai perusahaan yang dibiayai tersebut semakin baik, maka PMV akan menggunakan hak konversinya. Syarat dari pembiayaan ini adalah CPPU harus sudah berbentuk perseroan terbatas atau akan menjadi PT bersamaan dengan masuknya modal ventura sebagai pemodal. Yang ketiga, pembiayaan bagi hasil. Instrumen pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak berbentuk benang hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh PPU. Bentuk instrumen pembiayaan ini menekankan pada aspek-aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk pembiayaan ini adalah kewenangan yang bertindak pihak yang mewakili PPU, objek usaha serta jaminan atas pemberian bantuan dana. Baik, selanjutnya materi yang keenam mengenai pola pembiayaan modal ventura syariah. Pola pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura antara lain pembiayaan langsung, yaitu PMV pembiayaan langsung PPU yang sudah atau akan berbentuk badan hukum. PMV dapat berperan aktif dengan menempatkan wakilnya sebagai anggota direksi maupun komisaris dalam perusahaan tersebut. Pembiayaan langsung dengan franchise. Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan langsung. Bedanya dalam hal penguasaan yang dilakukan oleh PMV atau jasa profesional dapat dialihkan kepada franchisor. Inti saham yaitu pola di mana perusahaan inti membina beberapa perusahaan plasma dalam suatu wadah usaha. Setiap perusahaan plasma harus mendukung perusahaan inti. Selanjutnya pola payung, yaitu bentuk pembiayaan yang diberikan kepada suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Masing-masing memiliki atau mempunyai usaha yang saling menunjang satu sama lainnya sehingga nilai lebih yang dapat menjadi lebih baik. Selanjutnya kemitraan. Pola ini melibatkan perusahaan besar yang akan membeli produk barang dan jasa yang dihasilkan dari perusahaan binaan. Baik, yang ketujuh atau materi yang ketujuh mengenai operasional modal ventura syariah. Dalam pendirian modal ventura terdapat dua aspek penting dari maksud dan tujuannya. Pertama, modal ventura adalah modal yang disediakan sebagai risiko yang mempunyai gagasan tanpa jaminan pengembalian modal atau keberhasilan pada masa mendatang. Yang ada hanya sistem bagi hasil berupa dividen, sehingga aspek keberanian pemilik modal menjadi hal penting dalam pengadaan keputusan. Itu sebabnya dasar utama semangat modal ventura terletak pada keyakinan terhadap pasangan usahanya. Kedua, sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam jiwa modal ventura di seluruh dunia, dibuat semacam kesepakatan bahwa penyertaan modal harus bersifat sementara yang waktunya antara 5 sampai 10 tahun sampai mitra usahanya mampu berdiri sendiri, barulah sahamnya dijual sendiri atau dijual kembali. Baik, selanjutnya yang ke-8 atau materi yang ke-8 yaitu konsep perusahaan modal ventura syariah. Adapun konsep perusahaan modal ventura syariah adalah sebagai berikut. 1. Mekanisme pembiayaan dalam modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal. Yang kedua,
Metode pengambilan keuntungan dalam modal ventura dilakukan melalui bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha yang dibiayai. Yang ketiga, produk pembiayaan modal ventura dikeluarkan oleh lembaga keuangan, bukan bank, yaitu perusahaan pembiayaan modal ventura. 4. Jaminan dalam pembiayaan modal ventura tidak diperlukan karena sifat pembiayaan lebih condong ke sebuah investasi. Yang kelima, sumber dana untuk pembiayaan modal ventura bisa berasal dari perusahaan modal ventura sendiri dan juga berasal dari pihak lain. Yang keenam, upaya penyelesaian apabila terjadi prestasi dalam pembiayaan modal ventura baik yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha, maka upaya yang dilakukan yaitu upaya damai, pengadilan negeri, dan lembaga arbitrase. Sumber dana modal ventura syariah. Yang pertama itu investor perseorangan. Alternatif sumber modal ventura adalah dari investor individu. Hanya saja menarik investor perorangan untuk mengikut sertakan dan ke dalam suatu usaha modal ventura tidaklah mudah. Hal ini disebabkan bisnis modal ventura memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Umumnya, investor perseorangan lebih menyukai dan cenderung melakukan investasi pada usaha yang telah berjalan, lancar dan bersifat jangka pendek. Bagi investor individu dibutuhkan orang yang memiliki kesabaran dan kesiapan menerima dan menanggung risiko tinggi dalam suatu usaha. Adapun yang kedua itu saham. Modal ventura di Indonesia masuk ke dalam entitas usaha melalui instrumen pembiayaan saham dengan harapan memperoleh keuntungan dari dividen benefit lain atas kepemilikan entitas tersebut. Penetapan harga saham pada saat modal ventura Indonesia masuk ke dalam suatu entitas lebih baik menggunakan nilai nominal atau par value saham, mengingat saham tersebut belum mempunyai harga pasar yang jelas untuk saham yang dikeluarkannya. Adapun yang ketiga itu obligasi konversi. Modal ventura masuk ke dalam suatu entitas usaha melalui instrumen pembiayaan obligasi konversi dalam upaya memberikan waktu yang lebih banyak sebelum benar-benar memiliki suatu entitas usaha dan untuk berjaga-jaga agar pembiayaan masih mempunyai alternatif mekanisme exit melalui pelunasan pinjaman. Yang keempat yaitu bagi hasil. Bagi hasil murni sesungguhnya sangat dekat dengan pembiayaan berbasis syariah. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia adalah penerapan bagi hasil tetap atau bagi hasil minimum dari outstanding pembiayaan mengadopsi bola perbankan dengan flat rate atau efficient rate yang karena berbagai kendala yang dihadapi. Oleh karena itu perusahaan modal ventura syariah harus mampu menerapkan pola bagi hasil yang murni syariah, yaitu berbasis profit and loss sharing yang memungkinkannya adanya fluktuasi. Yang kelima itu investor institusi. Biasanya bagi perusahaan besar terutama di negara-negara industri memiliki suatu defisit tersendiri yang khusus adalah menampung dan mengevaluasi suatu ide-ide terutama dalam bidang teknologi yang dapat dikembangkan menjadi suatu teknologi produk yang baru yang dapat dipasarkan. Keikutsertaan investor institusi ini merupakan salah satu sumber dana modal ventura. Yang keenam itu perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar. Potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal ventura didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang modal ventura. Namun perlu dipertimbangkan mengenai sifat dana bank yang berjangka pendek. Daerah sumber modal ini
Yang ketujuh itu pemerintah daerah, sumber modal ini perlu dipertimbangkan oleh daerah yang disisihkan dari APBD khususnya sehingga dapat memacu pembangunan di daerah. Dalam konteks ini Pemda dapat berperan sebagai PMF. 8. Lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sumber dana modal ventura, terutama berkaitan dengan upaya membantu pengembangan sektor-sektor tertentu. Kelebihan sumber dana ini di samping membiayai murah juga biasanya memiliki jangka waktu yang panjang dan masa tenggang waktu. Kegiatan modal ventura syariah yang dimaksud sini yang pertama itu perusahaan yang berusaha dalam pasar yang sedang tumbuh dan bersifat inovatif serta mempunyai potensi untuk berkembang pada masa yang akan datang. Yang kedua, perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha namun karena beberapa keterbatasannya belum dapat menghimpun dana atau melakukan pinjaman kepada perbankan. Yang ketiga itu perusahaan yang ingin melakukan restrukturisasi utang-utangnya dan posisinya sudah sangat mengganggu tingkat kesehatan saham tersebut. Pola bagi hasil modal ventura syariah. Adapun perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura menyertakan modal baik berupa uang tunai maupun aset yang relevan dengan aktivitas suatu usaha yang dijalankan. Poin kedua, perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura secara bersama-sama akan menikmati setiap keuntungan dan menanggung kerugian yang ditimbulkan atas usaha yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama. Poin ketiga, pencerminan yang diperoleh oleh perusahaan modal ventura atas pembiayaan ini adalah terbagi atas dua lagi, yaitu bagi hasil dari laba usaha yang dijalankan. Yang kedua itu pengembalian modal yang disertakan. Keempat itu besarnya persentase bagi hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura berdasarkan antara perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura. Di sini persentase bagi hasil yang diterima adalah perusahaan modal ventura terbagi atas dua, itu persentase bagi yang pertama persentase bagi hasil tidak melebihi dari 50% laba usaha. Kedua, persentase bagi hasil akan dikoreksi setiap bulannya. Kelima itu jangka waktu pembiayaan sesuai dengan SK Menteri Keuangan nomor 125 KMK 013/1988 Jalan SK 46, yaitu maksimal selama 5 tahun. Keunggulan dan kelemahan modal ventura syariah. Adapun poin pertamanya itu merupakan dana jangka pendek dan menengah yang relatif murah dan sistem repaymentnya cukup fleksibel. Poin kedua merupakan sumber dana bagi perusahaan yang baru dan belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dan sumber pembiayaan lainnya. Poin ketiga, bantuan manajemen yang diberikan oleh perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha biasanya ikut menambah majunya perusahaan. Poin keempat, biasanya perusahaan modal ventura sangat konsen terhadap maju mundurnya perusahaan sehingga jalannya perusahaan pasangan usaha selalu dimonitor. Poin kelima, tambahan modal baru meningkat kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman atau bantuan modal dalam bentuk lainnya. Poin ke-6, pamor perusahaan pasangan usaha ikut naik. Tingkat perusahaan modal ventura biasanya sudah mempunyai reputasi yang baik. Poin ke-7, perusahaan pasangan usaha dapat memperluas jaringan usaha lewat partner baru yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura. Poin ke-8, karena pembiayaan ini umumnya diberikan kepada perusahaan yang lebih kecil, hal ini menjadi salah satu upaya mengangkat dan melindungi pengusaha kecil dan memperluas kesempatan kerja. Pertama, apabila dilihat dari segi jangka waktu yang panjang, pembiayaan lewat modal ventura dapat menjadi sangat mahal karena sistem bagi hasil yang menerapkannya pengembalian atau return diperoleh perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangan usaha sangat bersyarat, terutama jika bisnisnya sukses. Poin kedua, bantuan pembiayaan lewat modal ventura hanya dapat diberikan kepada perusahaan tertentu secara selektif. Perusahaan yang berespek super bagus saja yang dapat dilayani dalam
praktik yang lebih banyak perusahaan ditolak daripada yang diterima. Poin ketiga, para pendiri perusahaan pasangan usaha yang dibiayai oleh perusahaan modal ventura dapat kehilangan kontrol dan kepemilikannya atas perusahaannya karena manajemen dan saham yang dipegang oleh perusahaan modal ventura. Apabila perusahaan menunjukkan gejala kegagalan perusahaan yang bersangkutan, cenderung diambil alih atau takeover dalam bahasa Latinnya, atau bahkan langsung dilikuidasi. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.